memang kalau dibilang untuk rasa tanggung jawab, emang tanggung jawab, rasa dirinya memang istilahnya memang boleh dikatakan titipan, ya titipan, karena itu kan nama juga sang cipta rasa. Nah, ketika sang cipta rasa kan berarti harus mengaji, harus ada rasa, harus menjiwai. Ketika azan pertama aja sebenarnya udah ada beberapa memang istilahnya memang ya hati gemeter dan ya dicampur gimana gitu kan, down aja, down, tapi lama-lama akan kebiasaan kita untuk hal tersebut gitu kan. Selama kita kalau untuk belajar kan selama proses itu kan memang kan terus dan terus gitu kan. Kalau kitanya memang nggak mempelajari ya memang, tapi ya memang itu tergantung dari ininya apa namanya, dari kemampuan kita aja. Sebenarnya tidak ada untuk mempelajari, masing-masing mereka punya dasar gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya kabar baik. Oke, kembali lagi di Dialog Podcast dan hari ini kita sudah kehadiran salah satu narsum yang istimewa, luar biasa. Sibuk terus, tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir di Dialog Podcast. Sehat ya, Kang? Sehat selalu. Sehat ya. Sehat selalu. Oke. Yang utamakan sehat dulu. Yang utama sehat dulu. Sekarang lagi sibuk apa aja sih? Sibuk itu memang nggak terlalu sibuk, tapi menyibukkan. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Karena lebih banyak, jadi orang lebih tahu itu penting gitu. Oh iya. Orang lebih penting. Ya kan Oke, itu. siap. Biar orang juga tahu itu penting, orang juga tahu siapa Akang. Akang boleh perkenalkan diri dulu. Siapa namanya? Lahir di mana gitu kan, kerjaannya apa? Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadi, tapi dikenal dengan beberapa kalangan itu Adi Bacung. Dan kesibukan saya memang berbagai macam ya, artinya yaitu adalah menyibukkan diri. Maksudnya berbagai macam itu menyibukkan diri. Tapi aktivitas saya memang di seni. Nah, seni dan tempat untuk berteduhnya itu di SMP 7. SMP 7 Kota Cirebon. Oke, dan kegiatan lainnya adalah seorang muazin di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Iya. Nah, yang mau kita obrolin kali ini adalah sosok Kang, saya panggilnya apa ya? Kang Bacung ya. Kang Bacung, Kang Adi. Kang Adi, Kang Bacung ya terserah. Sama aja. Sama Oke. aja. Kang Adi nih, Kang Adi. Sebagai seorang muazin di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, itu menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa menjadi muazin. Ya kan, di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Betul. Yang merupakan salah satu masjid bersejarah di Cirebon. Nah, mungkin boleh sedikit cerita mulai kapan Kang Bacung menjadi muazin di Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Oke, Mas Rian apa Bung? Mas Rian. Mas Rian. Oke, karena memang artinya sangat luar biasa sekali ya, karena saya menjadikan suatu peninggalan seorang waliullah atau pemimpin wali 9 lah, itu secara Fidatullah. Dan tentunya memang kalau dibilang untuk rasa tanggung jawab, emang tanggung jawab, rasa dirinya memang istilahnya memang boleh dikatakan titipan, ya titipan, karena itu kan nama juga sang cipta rasa. Nah, ketika sang cipta rasa kan berarti harus mengaji, harus ada rasa, harus menjiwai. Nah itu kan titipan, itu amanah yang dilakukan oleh yang terdahulu. Nah kebetulan saya generasi, nggak tahu yang nomor berapa ya urutannya,
dan saya ini dari bapak saya, namanya itu kaum Masjid Agung, itu Pak Uni Asmuni. Beliau adalah ayah saya, dan mewariskan untuk jadi kaum itu memang boleh dikatakan sangat luar biasa sekali. Jadi memang apa ya, berbeda dengan masjid-masjid yang Lain. lain. Artinya boleh dikatakan memang istilahnya sangat apa namanya, bagus dan menarik sekali gitu kan. Dari situ memang saya belum mendapatkan amanah yang benar-benar saya emban waktu dulu. Masih berpikir, karena dunia saya itu bukan dunia orang-orang yang memang pesantren gitu loh. Nah, Tahun jadi berapa itu? Tahun berapa kan? kalau tahun kita wafat ayah saya itu 2019 ya. 2019 sudah masa pandemi ya. Karena beliau itu mengamanatkan untuk menjadi seorang kaum. Teman, saya bingung, masih bingung. Masalahnya apa? Ini amanah itu kan. Apalagi bukan lihat dari ini ya, dari sosok orang tua saya, tapi ini masjid itu, masjid memang Sancip Terasi memang titipan amanah itu memang yang di ban oleh Syekh Hidayatullah, yaitu adalah Imam Mas Pakungwati gitu kan dulunya. Saya berpikir gitu kan, karena saya bukan dari kalangan-kalangan yang tadi gitu kan, orang pinter gitu, bukan orang pinter, orang dari pemujaan orang seni gitu kan. Akhirnya saya membuat ketika ayah saya itu udah kerasa memang tidak kuat di dalam arti sakitnya apa nih, akhirnya saya mencoba. Dan itu mencoba bukan berarti ini ya, niatan kitanya memang itu berpikir, niat itu bukan hanya sekali gitu kan, masih pikir dan mempelajari juga bertahun-tahun, sampai sekarang itu berapa tahun ya gitu kan. Masih mikir sampai sekarang? Artinya apa ya, masih berpikir itu maksudnya untuk tata cara Berproses. berprosesnya seperti apa itu kan, muazin itu seperti apa, terus ya ada untuk adzan itu seperti apa, terus acara-acara memang yang dianggap untuk khusus ya, kayak acara Idul Fitri, Idul Adha itu kan memang Asatun Syuro itu kan ada Aturan-aturan juga? ada Beda, itu beda. aturan yang memang istilahnya yang harus, nama juga tradisi. Nah, itu harus mempelajari juga untuk tradisi memang masa-masa lampau dulu. Terus ya bacaan-bacaan juga ya, bacaan itu juga kan kita harus mempelajari juga gitu kan. Nah, dari situ memang istilahnya saya memang mengikhtiari, dan mengikhtiari juga bukan berarti untuk sekali, mengikhtiari sampai sekarang juga masih belajar gitu kan. Belum apa namanya, belum selesai gitu kan, masih terus dan terus. Nah, itulah perjalanan saya ketika memang sampai saat ini juga masih belajar tentang masalah untuk jadi kaum Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dengan itu juga itu kan saya harus banyak untuk belajar dari sesepuh juga yang terdahulu, seperti apa yang sebelum untuk pengurusan itu. Oke. Ya mungkin itu yang Berapa lama Kang sudah, berarti sudah berapa tahun menjadi kaum Masjid Agung? 2019, dari 19 sampai ini berarti berapa tuh? Udah 5 tahun? 5 tahun. Nyaris 5 tahun? Nyaris ya, 5 tahun. Kalau untuk mempelajari memang ya notabene saya memang orang-orang situ. Cuman saya kan asli orang Kesepuhan. tinggal di Mandalan, Kesepuhan, gitu. sekitar Kesepuhan. Ya, dari kecil juga saya memang sholat di situ. Tapi kan belum tahu saya dijadikan untuk kaum ya kan. Nah, itu kan memang sangat luar biasa sekali, maksudnya artinya. Sempat ada ini nggak sih Kang? Sempat ada mimpi nggak gitu? Mimpi atau apa gitu? Tiba-tiba Kang Adi ini didaulat menjadi kaum Masjid Agung. Kalau mimpinya saya nggak tahu ya. Jadi memang nggak tahu niat dari hati gitu. Niat dari hati itu karena mau
mempelajari gitu, mempelajari. Ketika saya mempelajari itu ketika orang tua saya untuk tidak bisa apa-apa itu udah saya di situ udah mempunyai keniatan yang memang ya Bismillah gitu. Berarti tidak ada tanda-tanda apapun gitu. Kalau tanda sih memang saya tidak ada, cuman saya dengan sendirinya pelangkah itu memang nggak tahu bakal ada di situ gitu. Oke. Nah itu. Nah, tadi untuk pertama kali bergabung di Kaum Masjid Agung nih Kang. Pastinya juga kan ngerasa gimana ya, canggung atau apa gitu kan. Yang tadinya tidak biasa akhirnya terbiasa tuh. Seperti ya contoh untuk azan di masjid aja gitu kan. Dengan suara yang lantang gitu kan. Itu bagaimana Kang? Kalau saya sendiri ya berawal itu memang istilahnya mencoba untuk ya mungkin ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi itu memang kalau muazin ataupun jadi pengurus di situ terkadang-kala kan kita harus mempelajari dulu kan itu kan. Nah, sedangkan mempelajari aja tuh satu memang harus suci, bersih gitu kan. Sedangkan saya itu di situnya posisinya. Ketika azan pertama aja sebenarnya udah ya ada beberapa memang istilahnya memang ya hati gemeter dan ya dicampur gimana gitu kan, down aja down tapi lama-lama akan kebiasaan kita untuk hal tersebut gitu kan. Ya, artinya banyak sih beberapa yang ada tamu kunjungan untuk istilahnya, Pak boleh nggak saya untuk ya silakan diperbolehkan. Oh boleh ya dari luar Ya karena azan juga. Ya karena untuk diperbolehkan tapi harus koordinasi dengan pengurus gitu kan. Nah, karena dia tamu, karena dia untuk apa namanya kenang-kenangan apa itu namanya kenang-kenangan itu. Oh bahwa saya itu pernah di sini gitu untuk itu ya walaupun ya itu tadi sesuatu azan yang paling di lagu di apa sedikit Pak itu agak belok gitu akhirnya jadi. Tapi tergantung dari keniatan tersebut gitu kan. Makanya di sini istilahnya nggak sembarangan ketika memang menjadi suatu berkumandangkan dengan muazin itu. Maksudnya jadi muazin itu nggak sembarang untuk hal itu. Kalau di Masjid Agung Sanjaya Tarasa ya mungkin pengalaman pribadi saya gitu. Oke. Nah, untuk menjaga suaranya tetap tadi kan lantang terus tidak serak itu gimana Kang? Kalau untuk ya paling normal aja, paling air putih. Ya, bukan air putih dari bukan ya. Tapi memang ya ini aja apa namanya air putih hangat gitu aja biar enggak inilah ya air es juga tidak masalah gitu, yang penting air esnya jangan sampai air yang berwarna. Oh gitu, yang penting air putih iya, dingin. Dingin lah, nggak masalah. Tapi memang itu katanya itu kan seperti itu, tapi saya pakainya itu. Oke. Pernah nggak Kang misalnya waktunya piket nih ternyata kondisi tenggorokan lagi nggak fit, itu gimana ngatasinnya? Ya ya namanya juga lagi tugas gitu kan, tidak masalah kita lanjutkan untuk Tetap lanjut tetap meski kondisi tenggorokan ya, juga lagi. ya artinya apa ya itu tadi istilahnya terkadang kala tergantung kita gitu kan, lagi tugas jadi ketika memang persoalan memang ya serak atau gimana ya kali gane itu memang kali ganenya itu memang istilahnya nggak tahu dilancarkan hal itu. Sampai ada yang bilang mungkin sesepuh dulu gitu kan ngobrol dengan termasuk bapak saya gitu kan, kalau adzan itu sebagai olahraganya kita, sebagai serak atau gimana sakit itu sebenarnya itu Olahraga enggak maksudnya melatih untuk supaya jangan otot tenggorokan ya. Tenggorokan kalau batuk di press aja gitu kan, seperti itu katanya. Jadi insya Allah maksudnya tergantung niatnya kita ya, doanya apa dulu sembuh ya sembuh gitu. Oh gitu.
Masya Allah. Seperti itu Luar yang ada. biasa ya. Nah, itu. Nah, kembali lagi nih ada tradisi yang memang menarik juga kan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yaitu azan pitu. Jadi salah satunya yang menggunakan azan pitu juga Kang Adi nih ya. Ya, betul. Oke. Nah, itu kan azannya tidak di lagu ya. Datar gitu kan. Betul. Tapi kok bisa ya dari ketujuh orang ini menyuarakan azan tapi dengan suara yang sama? Itu ada latihannya nggak? Kalau saya mengikuti tradisi gini, ketika adzan pitu gitu kan, memang dari dulunya konon katanya sih memang tidak ada latihan ya, kayak orang itu proses dulu gitu kan, latihan dulu, nggak tahu dengan sendirinya, dan sendiri itu memang seperti itu, tidak langgamnya memang khasnya Cirebon, memang adzan muazin pitunya memang selalu bebarengan tapi nadanya seperti itu. Jadi nggak di lagu, nggak di apa, lu saja. Kalau orang bilang kan istilahnya apa ya, maksudnya inilah apa namanya, sumbang dan gimana gitu kan, tapi ya memang seperti itu. Oke. Jadi kalaupun ada yang sumbang juga nggak kelihatan nih. Ya memang seperti itu kedengarannya gitu kan ya. Oke. Ya dengan ini aja, dengan nggak ada, namanya juga nggak ada proses ya, jadi selalu untuk sama nadanya. Oke. Berarti waktu pertama kali Kang Bacung bergabung di kaum Masjid Agung itu udah langsung ikut azan pitu. Iya, ikut proses untuk azan pitunya, karena memang bapak kan di muazin ya, muazin pitunya sih seperti itu. Oke. Nah, untuk saat ini itu berarti sering berganti juga untuk personil azan pitu kan? Kalau untuk berganti memang nggak ada ya, paling juga kalau seninnya saya nauzubinnalik berhalangan ataupun lagi sakit, nanti ada digantikan untuk marbot untuk masuk ke wilayah azan pitu. Sebenarnya sih yang penting ini aja, apa namanya, mengisi tetap pitu gitu. Oke. Nah itu. Kang, selama mengumandangkan azan pitu pernah punya pengalaman ini gak sih Kang? Apa ya namanya ya? Apa tuh? Pengalaman apa ya? Ya gaib atau apa gitu yang dirasakan hati gitu. Kalau goib, aduh, kalau goib urusannya memang tapi memang kalau saya sih tidak membahas masalah tentang artinya, kalau kan orang bilang ya, memang di dalam kita masuk lagi ke memang diri kita gitu kan, memang kalau dalam diri kita memang istilahnya niatnya apa dulu gitu kan itu kan. Cuman kan kalau rasanya memang pribadi gitu, pribadi ya insya Allah masih ada apa namanya, sesuatu ya. Kalau goib kan memang ya itu kan ya, kita mesti apa namanya, ya itu ada gitu kan ya, merasakan gitu, merasakan memang ya sampai sekarang juga memang sangat luar biasa gitu. Sakral banget ya. Sakral, makanya kan tergantung dari kitanya gitu kan. Oke, karena kan dari dulunya juga azan pitu itu anu ya, obat ya. Azan pitu itu tolak bala, Tolak obat. bala ya. Obat. Konon memang apa namanya, pitu itu penolong ya. Jadi sekarang makanya tidak yang lain untuk masjid-masjid lain untuk azan pitu memang enggak, ini harus di Masjid Agung Sang Cipta Rasa gitu kan. Gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin Kang bisa kasih tips nih Kang ke yang lain nih. Generasi muda juga pastinya ada sih mereka yang punya keinginan bisa apa namanya, mengumandangkan azan gitu kan. Tipsnya apa yang harus dilakukan untuk
bisa mengumandangkan azan dengan baik dan benar? Wah, ini istilahnya tadi dibahas pertama ya kan. Mm-mm. Kalau saya natural aja, kalau azan tuh memang tidak ada basic, Heeh. tapi lebih apa ya, lebih apa namanya, lebih kesiapan kita aja, tidak ada sebenarnya sih apa namanya, lebih menguatkan diri kita niatnya loh, niatnya. Mm-mm. Kalau untuk ya azan sih memang nggak perlu ada beberapa teknik, yang penting ya jelas ininya, idhar harus apa namanya, ya harus lantang juga kan, harus lantang gitu kan, karena kan berkumandang sih, memanggil gitu kan. Itu aja sih Kang maksudnya. Kalau setahu Kang Adi ada beberapa macam ini sih Kang, jenis berapa jenis azan. Ikan kayak model azan Mekah gitu kan, azan Jawa juga pasti ada kan, beda-beda tuh. Aduh, kalau kalau azan sih memang mungkin ada sekarang sih, mungkin ada beberapa langgam ya, langgam. Ada konon kata sekarang sih mungkin ada Mekah gitu kan. Eh, Jawa gitu kan. Dan itu memang istilahnya ada kan, ada langgam Kurdi tau apa itu kan. Mekah kan sekarang gitu kan udah. Tapi memang banyak sih yang langgam-langgam itu banyak. Tapi tergantung apa namanya, tergantung ininya. Ya kitanya bisanya apa gitu kan. Jadi bukan berarti harus banyak lah, intinya banyak. Oke. Jadi setiap masjid memang punya ciri khas masing-masing untuk muazinnya ya. Ciri khas. Hah? Punya ciri khas ya masing-masing Ciri kan? khas masing-masing. Tapi di adan itu ya bukan adan yang bukan. Nanti masalahnya. Bukan lah. Kalau yang di luar kan, di luar juga kan macam-macam juga tuh Kang, iya kan? Ada yang ya tadi tidak berlagu, ya kan? Ada langgamnya, ada yang biasa aja, gitu kan? Betul. Nah mungkin lebih ininya tadi ke Kemampuannya masing-masing. gitu. Mereka belajarnya seperti apa gitu ya? Iya gitu aja. Jadi memang nggak perlu namanya ini harus begini, enggak. Ya Mengatur nafas pun penting. mengatur napas itu penting. Ya mengatur napas seperti kayak kita ini aja di dalam seni ya kan. Ya itulah seninya gitu kan, tergantung dari perut, pernapasannya, terus disimpan, keluarin gitu aja. Bagaimana biar bisa apa namanya? Caranya menahan nafas yang panjang. Ya ya ini aja, selama kita kalau untuk belajar kan, selama proses itu kan memang kan terus dan terus itu kan. Kalau kitanya memang nggak mempelajari ya memang napas itu kan boleh dikatakan ada yang kolam apa di kolam renang gitu kan, sampai napasnya terus balik lagi di air gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi ya memang itu tergantung dari ininya, apa namanya, dari kemampuan kita aja. Sebenarnya tidak ada untuk mempelajari, masing-masing mereka punya dasar gitu kan gitu. Sedangkan dasar saya beda gitu kan gitu. Kang, punya pengalaman menarik apa nih selama menjadi muazin di Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Aduh, kalau untuk pengalaman menarik itu memang istilahnya, memang kita pertama kita silaturahim ya, termasuk jamaah-jamaah gitu kan, dari apalagi kan memang Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini kan memang banyak beberapa dari bukan nama juga masjid nasional ini kan, jadi tamu-tamu Di luar kota. kita bisa silaturahim dari jamaah itu kan, yang bisa untuk kenal. Terus terutama memang istilahnya pengalaman menarik itu memang istilahnya kita bisa apa namanya, pertama bisa menguatkan diri kita untuk apa namanya, bisa belajar banyak di situ ya kan. Terus pengalamannya memang bisa tahu tradisi yang dijalankan oleh sampai saat ini ya kan, tradisi acara di situ ya kan. Ya, itu aja sih, jadi bisa menguatkan apa namanya, niat kita untuk
apa namanya untuk belajar aja. Untuk belajar. Iya. Berarti hingga saat ini masih belajar nih Masih Kang. belajar. Karena kan belajar tidak ada ujungnya, Pak. Masih terus dan terus. Nah, itu. Oke, terus belajar, jangan pernah menyerah, ya kan? Meskipun tadi banyak hal yang baru. Ya, banyak hal baru ya, Kang? Betul. Banyak hal baru yang mungkin ditemui di sekitar Masjid Sang iya. Cipta Rasa. Betul Oke. sekali. Biasanya Kang, untuk Kang Bacung ini sendiri, untuk jadwal tugasnya gimana Kang di Masjid Agung? Kalau jadwal tugas itu kan memang per 1 minggu tuh bukan hari Senin, nanti hitungnya itu hari Jumat. Jumat. Jadi 1 minggu, nanti ke Jumat lagi. Nah, jadi Jumat itu masuk setelah sholat Jumat itu masuk pergantian piket. Nanti sampai ke hari Jumat, pokoknya sudah sholat Jumat itu sudah berganti. Sedangkan saya pribadi tugasnya itu memang di minggu yang ketiga. Minggu ketiga rutin? Iya rutin. Jadi hitungannya itu. Jadi kalau untuk sampai saat ini juga memang udah kayak sebenarnya gini, gak mesti untuk ini Jumat pertama juga enggak. Jadi aturan-aturannya itu seperti itu dengan sendirinya tuh. Jadi intinya 1 minggu itu berbeda. Oke, setiap 1 minggu berbeda. Tapi hitungannya hari Jumat. Hari Jumat. Oke, kalau piket sampai jam berapa Kang? Ya kalau piket itu tergantung ya. Tergantung kalau memang saya pribadi asar jam 4 itu sudah masuk karena memang tugasnya muazin di maghrib dan di isya. Saya pribadi. Tapi tergantung gitu, apakah memang ada salah satu yang memang di lapangan itu piket itu ada 4 orang. Jadi yang 2 itu dari Keraton Kanoman, kaum Kanoman, yang 2 itu dari Keraton Kasepuhan. Jadi seperti itu. Jadi kaum Kanoman dan kaum Kasepuhan. Rawatib itu ada 2. Jadi rawatib itu yang imam rawatib itu ada 2. Jadi semua itu sebenarnya yang 4, imamnya itu bergantian. Seperti itu. Oke. Tapi Kang Bacung enggak ngimamin ya? Tidak mengimamkan. Tidak mengimamkan ya? Tidak mengimamkan. Oke. Kang Bacung terima kasih banyak waktunya. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan selalu dilancarkan tugasnya. Amin. Di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dan pastinya apapun yang tadi dilakukan oleh Kang Bacung, belajar dan terus belajar. Ini juga pelajaran buat kita semuanya bahwa apa yang kita lakukan saat ini bukanlah satu hal yang utama, ya kan? Tapi Betul. Masih banyak yang harus kita pelajari. Itu ya. Iya, betul. Ini banyak juga tadi ilmunya dari Kang Bacung. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang. Sukses selalu, sehat yang pastinya. Pastinya. Kita nanti ketemu lagi di pembahasan yang lain. Terima kasih. Oke, itu dia tadi perbincangan kita dengan Kang Adi, muazin dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jangan lupa tetap saksikan Dialog Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Keep positive and stay humble.